وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين معاشر المسلمات, saudaraku saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan limpahkan kepada kita. Kemudian semoga salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun setelah itu, dengan memohon petunjuk serta kemudahan dari Allah Jalla wa ala, kembali akan kita lanjutkan materi pembahasan kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ringkasan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karangan Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang wafat pada tahun 600 Hijriyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ada baiknya untuk kita kembali mengulang dari awal kitab, karena memang kita belum terlalu jauh membahas kitab ini, sehingga kita ulang kembali untuk memurajaah apa yang telah kita dapati dan pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lampau. Jadi kitab ini dimulai oleh beliau rahimahullahu ta'ala dengan muqaddimah. Di dalam muqaddimahnya beliau memuja dan memuji Allah, kemudian mengucapkan syahadatain, kemudian bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian beliau sebutkan kepada kita nasab Nabi. Dan ma'asyiral muslimin, sebelum kita lanjutkan pembacaan nasab Nabi alaihi salatu wassalam, mempelajari sirah Nabi ini sudah menjadi kebutuhan setiap kaum muslimin di saat ini. Karena memang di antara cara untuk menguatkan hati di masa fitnah adalah dengan membaca sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menguatkan hati Nabi kita dengan menceritakan kisah-kisah para Nabi terdahulu kepada beliau, maka kisah Nabi kita secara khusus, kemudian kisah para Nabi terdahulu secara garis besar, juga merupakan sebab kuatnya hati di masa fitnah. Ambil contoh sederhana, di saat kita tertimpa musibah atau bala, maka ingat musibah atau bala yang ditimpakan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW secara khusus, dan kepada para anbiya, para nabi terdahulu secara garis besar, niscaya akan ringan bagi kita apa yang kita alami daripada musibah dan bala itu. Jadi konsepnya sederhana. Kalau ingin bersyukur, lihat orang yang di bawah kita dari segi finansial dan nikmat. Walau tidak selamanya nikmat itu bentuknya finansial. Kalau kita ingin bersabar, lihat orang yang volume musibah mereka itu jauh lebih besar dibanding kita. Adakah yang lebih berat, yang lebih sempit, yang lebih parah musibahnya dibanding musibah Yunus ibnu Matta alaihissalam? Dia keluar dari kampungnya Nainawa, diusir, dicaci, dimaki oleh kaumnya dalam keadaan marah. Dan dia keluar bukan karena lari dari medan dakwahnya, enggak. Dia enggak patah arang. Dia keluar dari kaum Nainawa menuju tempat yang sekiranya di sana dia bisa buka ladang dakwah baru. Cuman masalahnya apa? Dia belum diizinkan oleh Allah untuk keluar. Jadi sudahlah dicaci, sudahlah dimaki, sudahlah dituduhkan kepadanya tuduh-tuduhan yang tidak benar adanya pada diri Nabi Yunus alaihissalam, diusir lagi. Keluar. Cuma masalahnya Nabi Yunus belum diizinkan oleh Allah untuk keluar. Sampai di atas kapal, di tengah laut terombang-ambing kapal tadi, hingga akhirnya diputuskan
diundi. Siapa yang keluar namanya, lemparkan ke laut. Ternyata 3 kali diundi nama Nabi Yunus yang keluar. Dicampakkan dia ke laut, ditelan oleh ikan. Dan Allah wahyukan kepada ikan yang besar untuk tidak mengunyah dan merobek kulit Nabi Yunus, tidak pula mematahkan tulangnya. Telan. Kemudian Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dibawa oleh ikan besar ini atas perintah Allah ke dasar lautan, sehingga terkumpullah pada Yunus 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya dasar laut, gelapnya malam. Ada yang lebih berat musibahnya dari Nabi Yunus? Ada? Hah? Diamnya Pak Wede jawabnya. Ada yang lebih berat musibahnya dari Nabi Yunus? Ada. Ditenggak ikan. Ada. Kok raguan tuh? Ada yang lebih berat musibahnya dari Nabi Yunus? Kita ini loh, sekarang loh. Ada? Tidak. Musibah kita tak sebesar beliau. Tapi dia pancatkan kalimat tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah keluarkan dari beratnya musibah. Maka seberat-berat musibah Nabi Yunus, Allah selamatkan Nabi Yunus dengan kalimat tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, coba kita baca kisah-kisah seperti ini, itu akan membuat hati kita kuat dan mantap di dalam mengarungi badai musibah yang sedang dilalui. Nabi kita Muhammad SAW hidupnya penuh dengan ujian. Ya, InsyaAllah ta'ala kajian ini berlanjut. Kedepannya kita akan lihat bagaimana ujian yang bertubi-tubi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Maka tujuan kita belajar sirah, mempelajari sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian setelahnya kita mempelajari kisah para Nabi terdahulu, tidak lain dan tidak bukan memantapkan hati kita, mengistiqamahkan hati kita di masa fitnah. Yang kedua, menimbulkan dan menumbuhkan kecintaan kita kepada beliau. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Tak kenal maka tak sayang. Kenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenali terlebih dahulu secara bertahap. Ya, sampai nanti pada akhirnya berharap kita sedikit demi sedikit pelajari sirah beliau, berlanjut kepada fisik beliau, berlanjut pada budi pekerti beliau, terminal terakhirnya mudah-mudahan kita berjumpa dengan beliau di dalam mimpi. Selesai. Karena siapa yang melihat Nabi alaihi salatu wassalam di dalam mimpinya, maka sungguh dia telah melihat Nabi dengan wujud aslinya. Karena syaitan tidak mampu untuk meniru wujud Nabi, tapi syaitan mampu mengaku-ngaku jadi Nabi. Ya, jadi ini yang harus kita pelajari tahapan-tahapannya, belajar sejarah beliau, kemudian setelah itu belajar fisik beliau, kemudian kenali bagaimana budi pekerti beliau, bagaimana beliau makan, bagaimana beliau berjalan dan yang lain sebagainya. Terminal akhirnya kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, di dunia ini kita melihat Nabi di dalam mimpi. Kalau mau tahu mana Nabi yang benar-benar Nabi wujud aslinya, dengan mana yang syaitan mengaku-ngaku jadi Nabi, pelajari sirah beliau, pelajari bagaimana fisik beliau, salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan besarnya cinta kepada kita, kepada beliau. Ma'asyiral muslimin, secinta-cintanya kita sama istri, tak terhitung oleh kita uban istri itu berapa. Istri itu Ustaz, palingan cinta tuh setahun pertama, dah hamil, lu ngandung, dah senggol bacok begitu. Tapi ke anak, ibarat kata orang sayang ke anak sepanjang masa, sayang anak ke orang tua sepanjang galah. Kalau kita duluan mati dari orang tua kita, sampai detik nafas terakhir mereka akan mendoakan kita. Kalau kita 40 hari selesai, ya Allah lancarkan bisnisku. Setelah itu, setelah berlalu, jujur aja, paling-paling kan doa. Oh, kok saya doakan Rabbil ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dah amal wajib itu.
Tapi tidak seperti masih baru dan basah tanah kuburnya. Ya Allah, lapangkan kuburnya. Ya Allah, ampunkan dia. Ya Allah, rahmati ia. Ya Allah, masukkan ke dalam surga. Tidak seperti itu. Setelah 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 13 tahun, ayahanda, ibunda tercinta wafat. Tapi ke anak sampai mati. Kalau anak kita duluan yang mati, terpanjatkan selalu doa untuk mereka di dalam setiap sholat kita. Nah, ma'asyiral muslimin, secinta-cintanya kita ke anak, gigi anak saja mungkin tak terhitung oleh kita. Paling mungkin di umur 8 bulan, baru 2 itu udah lengkap giginya. Tahu tak antum jumlah anak gigi anak antum berapa? Tapi lihat cintanya sahabat sama Nabi. Jangankan gigi, uban Nabi mereka tahu. Hanya kata Anas radhiyallahu anhu, bayangkan kedekatan Anas bin Malik kepada Nabi, kecintaan Anas bin Malik kepada Nabi membuat dia hafal berapa jumlah jenggot, uban di jenggot Nabi. Adakah cinta yang lebih besar daripada sampai dia mengetahui jumlah uban yang ada di jenggot Nabi SAW? Maka maksudnya untuk mewujudkan cinta itu, kenali Nabi SAW. Bagaimana imamahnya, bagaimana kesederhanaannya, bagaimana cara berjalannya. Dengan mengenali beliau, maka kita akan cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita masuk membaca dan mengulang secara ringkas nasab beliau mulai dari awal. Nasab beliau itu kata Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, fahuwa Abul Qasim. Nabi alaihi salatu wassalam itu kunyahnya Abul Qasim. Karena memang anak laki-laki tertua Nabi namanya Qasim. Dan memberikan kunyah ini sunnah. Memberikan kunyah ini sunnah. Dan kebiasaan orang Arab berkunyah dengan nama anak laki-laki pertama. Walau anak pertamanya perempuan, tapi kalau dia punya anak laki-laki, kebiasaan orang Arab berkunyah dengan anak laki-laki pertama. Kalau dia cuma punya satu anak laki-laki, maka dengan anak laki-laki satu-satunya dia berkunyah. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Jadi beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan nama Nabi 4 kali di dalam Al-Quran. Pertama di dalam surah Ali Imran, yang kedua di dalam surah Al-Ahzab, yang ketiga di dalam surah Muhammad, yang keempat di dalam surah Al-Fatih. Bin Abdullah, ini bapak Nabi. Dan kita telah ceritakan pada bulan Ramadan, bapak Nabi ini termasuk salah satu dari 2 orang bapak Nabi yang disembelih. Bapak pertama Ismail, ceritanya masyhur. Bapak kedua Nabi yang disembelih ya Abdullah ini. Dan kita telah ceritakan apa sebab Abdullah ini ya mau disembelih oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib, nama aslinya siapa? Siapa yang ingat? Baik, lama kali, Syaibah. Siapa nama aslinya? Syaibah. Kita juga telah jelaskan kenapa Syaibah ini kemudian dipanggil dengan sebutan Abdul Muttalib. Ibnu Hashim. Hashim ini nama aslinya Amr bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik. Fihr bin Malik ini dialah yang dijuluki sebagai Quraisy. Saya ulangi, Fihr bin Malik adalah kakek Nabi yang suku Quraisy itu dipulangkan dan dinisbatkan kepada dia. Jadi siapa saja anak Fihr bin Malik berarti dia Quraisy. Jadi kalau seandainya nasab kita bersambung di bawah Fihr bin Malik, Quraisy. Tapi kalau berjumpa nasab kita di atas Fihr bin Malik, maka disebut disebut nah lah disebut
Baik, kalau nasab kita berjumpa sebelum Fihr bin Malik, mungkin kita bin Kilab, Quraisy. Karena kepada Fihr bin Malik inilah Quraisy dinisbatkan. Walau sebagian para ulama sejarah mengatakan Malik bin An-Nadhr lah yang disebut Quraisy. Cuman yang masyhur, yang paling terkenal adalah Fihr bin Malik, dialah yang kemudian disematkan kepadanya Quraisy. Baik, kalau nasab kita tarik ke atas, dapat silsilah itu sebelum Fihr bin Malik kita Quraisy. Tapi kalau di atas Fihr bin Malik, imma kita Mudhar atau Adnani atau Mudhar. Cuman Mudhar lebih terkenal. Ya, anak Mudhar. Anak siapa? Mudhar. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut, Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Perhatikan nama kakek beliau yang terakhir yang saya sebutkan, Adnan. Adnan ini ke bawah sampai Nabi Muhammad SAW adalah nasab yang disepakati kesahihannya. Masalah timbul mulai dari Adnan ke Ibrahim, mulai dari Ibrahim kepada Adam. Para ulama kita mengatakan di dalamnya terdapat riwayat-riwayat yang lemah, dan sebagian para ulama secara tegas mengatakan dimasukkan ke dalam nasab tersebut nasab-nasab palsu yang dibuat-buat. Hanya saja ma'asyiral muslimin, tidak diragukan bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah anak cucu Nabi Ibrahim, tapi dari jalur Ismail alaihissalam. Karena Ibrahim punya dua anak, kita telah jelaskan juga pada bulan Ramadan. Anak pertama beliau Ismail, itulah yang disembelih, hasil daripada hubungan beliau dengan Hajar alaihissalam. Kemudian anak kedua Ishak, hasil daripada hubungan beliau dengan Sarah alaihissalam. Dari Sarah lahir Ishak. Dari Ishak lahir dua orang anak. Yang pertama Ais, yang kedua Yakub. Ais ini bapak orang Romawi, dan darinya keluar Nabi Ayyub alaihissalam. Kemudian Yakub keluar darinya 12 anak, 12 putra. Di antara putra tersebut Yusuf, dan di antara putranya Yakub adalah Yahuda yang dinisbatkan agama Yahudi kepada dia. Dan anak-anak Yakub ini dikenal dengan sebutan Bani Israel. Maka ma'asyiral muslimin, Ismail bapak orang Arab, Ishak bapak dua suku besar di dunia. Pertama Bani Israel, yang kedua Romawi. Berarti Nabi Ibrahim itu bapak tiga suku besar dunia. Ibrahim bapaknya orang Arab, Ibrahim bapaknya Bani Israel, kemudian Ibrahim bapaknya orang Bani. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bissawab. Kemudian Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala sebutkan nasab Nabi sampai kepada Adam. Kemudian beliau berkata, "Hadzal nasab dzakarahu Muhammad bin Ishaq ibn Yasar Al-Madani fi ihda riwayat anhu." Nasab ini setelah beliau sebutkan nama Nabi kita sampai Adam adalah nasab yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq ibn Yasar Al-Madani dari salah satu riwayat beliau. Kemudian beliau jelaskan, wa ila Adnan muttafaqun ala sihhatihi min ghairi ikhtilafin fi. Sampai ke kakek Nabi Adnan, ini adalah nasab yang disepakati kesahihannya tanpa ada perselisihan. Wa ma ba'dahu mukhtalafun fi. Adapun setelah Adnan ke atas sampai kepada Ibrahim, Ibrahim sampai kepada Adam, ini diperselisihkan. Mulai dari nama sampai jumlah. Wa Quraisyun Ibnu Fihr bin Malik. Quraisy itu adalah anak Fihr bin Malik. Wa qila An-Nadhr ibn Kinanah. Dan sebagian lagi mengatakan Quraisy nisbat kepada Nadhr bin Kinanah. Cuman kepada Fihr bin Malik itu adalah pendapat yang masyhur. Kemudian kita bahas ibu Nabi. Wa ummu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aminah bintu Wahb. Adapun ibunda Nabi, maka namanya Aminah bintu Wahab.
bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Cuman cukup kalau seandainya kita tahu bahwa nasab Nabi kita sampai Aminah saja, Aminah binti Wahab, cukup, selesai. Nggak paham Wahabnya Ustaz, paling tidak tahu nama ibu Nabi. Siapa ibu Nabi? Aminah. Bapak Nabi siapa? Abdullah. Assalamualaikum. Om Ed kayaknya udah ingin berjumpa Nabi kayaknya di majelis. Ya. Masya Allah. Tolong Pak Wen kusuk-kusuk. Jangan sampai ada bisnis terselubung di dalam majelis yang terbuka. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kita bahas lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Wa wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah amal fil. Nabi SAW itu dilahirkan di Makkah. Ini poin kesepakatan. Kemudian di tahun gajah. Ini juga poin kesepakatan. Fi syahri Rabi'il Awal li lailatayn khalata minhu yaumul itsnain. Pada bulan Rabiul Awal tanggal 2 di hari Senin. Perhatikan masyarakat muslimin, ada 3 yang disepakati para ulama. Yang pertama, hari lahir Nabi hari Senin. Hal ini berdasarkan jawaban Nabi ketika beliau ditanya tentang puasa hari Senin. Maka kata Nabi SAW, "Dzaka yaumun wulidtu fih." Itu adalah hari di mana aku lahir padanya. Ini nas. Yang kedua, tahun lahir, tahun gajah. Yang ketiga, tempat lahir Makkah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan khilaf, Nabi itu tidak lahir di Mekah, tapi Nabi lahir di Padang Sedempuan, tolak. Karena ini menjadi poin ke percaya Nabi lahir di Padang Sedempuan. Jujur, sempat percaya kan? Enggak. Tapi kalau goa yang menghubungkan orang ke Mekah, sempat juga percaya? Enggak juga. Alhamdulillah. Nah, ini 3 poin yang menjadi kesepakatan. Tahun lahir Nabi, hari lahir Nabi, kemudian tempat lahir Nabi. Yang menjadi perselisihan para ulama sejarah adalah bulan dan tanggal lahirnya. Namun yang paling masyhur, Nabi alaihi salatu wassalam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Cuman ada pendapat lain yang mengatakan 8 Rabiul Awal. Di sini Al-Hafidh Abdul Ghani rahimahullah ta'ala menyebutkan 2 Rabiul Awal. Ada lagi yang mengatakan Nabi SAW lahir di bulan selain daripada Rabiul Awal. Dan antum bisa lihat kitab-kitab sejarah di antaranya Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Cuman ma'asyiral muslimin, Nabi alaihi salatu wassalam lahir di tahun gajah. Dan kita telah sebutkan kenapa tahun tersebut dinamai tahun gajah. Jadi dulu orang Arab menyebutkan tahun karena mereka tidak memiliki penanggalan. Mereka punya bulan-bulan. Mereka tahu Muharram, mereka tahu Safar sampai Dzulhijjah. Mereka tahu itu. Bahkan mereka tahu mana bulan-bulan. Mana bulan-bulan? Apa bulan-bulan mulia bahasa Arabnya? Bang Ren? Hah? Apa bulan-bulan mulia? Ahsan. Barakallahu fikum Om Cito. Hadiah minta sama Om Wen. Ya, ada hadiah. Itu air itu hadiah. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin, bulan-bulan haram. Jadi orang Quraisy sebelum datangnya Islam, mereka tahu mana bulan-bulan haram. Itulah makanya mereka kotak-katik. Ya. Sehingga Nabi SAW di akhir hayat apa kata Nabi? Inna zamana qad istadara ka hayatih. Sesungguhnya zaman dalam 1 tahun itu sudah kembali seperti asalnya. Maksudnya apa? Mana yang haram sejak penciptaan langit dan bumi sudah kembali. Jadi orang-orang kafir dulu, orang-orang Makkah secara khusus, mereka memuliakan bulan-bulan haram.
Makanya kata Nabi SAW, 3 bulan haram berturut-turut. Dan kita berada di ambang pintunya. Nah, sekarang sudah 27 Syawal. Selesai Syawal masuk kita bulan haram. 3 bulan berturut-turut. Dan Allah kasih pesan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian zalimi diri kalian di bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lalu kemudian terlempar satu lagi yang terletak di antara bulan Sya'ban dengan bulan Jumadal Akhirah. Itu bulan Rajab. Dan suku Mudar adalah orang yang paling memuliakan bulan Rajab. Makanya Rajab tersebut disebut Rajab Mudar. Kalau orang Jawa Rejab namanya. Jelas? Nama asal muslimin orang Quraisy secara khusus, kemudian orang Arab secara garis besar dan umum, mereka mendapati kesulitan pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 3 bulan berturut-turut. Gimana ceritanya mau perang? Maka mereka ubah, ya, Muharram itu di bulan lain. Jadi mereka berperang di bulan haram dan diganti bulan haram yang mereka berperang dengan bulan lain. Makanya kacau penanggalan di saat itu. Ketika Nabi SAW sempurna dakwahnya di akhir hayat, di haji wada, Nabi tegaskan, "Inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya zaman ini telah bergulir sebagaimana mestinya, sebagaimana di awal sejak Allah Azza wa Jalla ciptakan langit dan bumi. Udah Muharram pertama, Safar kedua. Nah, ma'asyiral muslimin, mereka punya penanggalan tapi tidak punya penamaan tahun. Kalau orang Nasara, mereka punya penanggalan Masehi. Maka orang-orang Arab dulu, Quraisy secara khusus, menjadikan kejadian besar di tahun itu sebagai nama tahun. Di tahun di mana Nabi SAW lahir, terjadi tragedi di mana Abrahah yang menggiring pasukan yang banyak, dan di dalam pasukan itu ada satu gajah yang menjadi ikon daripada tentara tersebut, datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Sebagian para ulama sejarah mengatakan 50 hari setelah kejadian Abrahah hendak menyerang Ka'bah, lahirlah Nabi. Makanya Nabi SAW disebut lahir di tahun gajah, karena di tahun tersebut Abrahah mengerahkan pasukan besarnya untuk menyerang Ka'bah Al-Musyarrafah. Jelas ini. Kemudian beliau jelaskan perbedaan pendapat para ulama. Wa qala ba'dhum ba'da al-fil bi 30 aman. Sebagian dari ulama sejarah mengatakan bahwa Nabi SAW lahir itu 30 tahun setelah terjadi tragedi gajah. Wa qala ba'dhum bi 40 aman. Sebagian mengatakan 40 tahun setelahnya. Was sahihu annahu wulida amal fil. Kemudian kata Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala, dan yang pendapat yang benar adalah Nabi SAW dilahirkan pada tahun gajah. Baik, kita cerita tentang wafatnya ayah beliau. Wa mata abuhu Abdullah. Bapaknya yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib wafat, wa Rasulullah SAW qad atalahu 28 syahra. Ini pendapat pertama, bahwa Nabi SAW itu sudah berumur 28 bulan baru kemudian bapaknya wafat. Berarti berapa tahun? 28 bulan. Kalau 2 tahun 24 baru. Berarti 2 tahun 4 bulan. Sebagian lagi mengatakan bahwa bapaknya meninggal umur Nabi 7 bulan. Sebagian pendapat lagi mengatakan bapak Nabi meninggal di Darun Nabirah, sedangkan Nabi masih berada di dalam kandungan. Dan ini pendapat yang paling masyhur, bahwa bapak Nabi SAW wafat sedangkan beliau masih dikandung di dalam perut ibunya. Ini pendapat yang paling terkenal di kalangan para ahli sejarah. Kemudian waqila, sebagian lagi mengatakan ayah beliau itu wafat di Abwa, daerah yang berada dan terletak di antara Mekah dan Madinah. Kemudian Al-Hafidh menyebutkan pendapat terakhir, berkata Abu Abdullah Az-Zubair ibn Bakkar Az-Zubairi tufiya, yaitu bapak Nabi SAW wafat bil Madinah, di Madinah. Ini benar.
Jadi bapak Nabi SAW wafat di Madinah. Cuman kapannya, di saat Nabi di umur berapa, ini jadi perselisihan. Ya, kalau Zubair bin Bakar mengatakan Nabi SAW itu bapaknya wafat di Madinah, sedang umur Nabi itu 2 bulan. Namun wallahu alam bisawab, yang masyhur di kalangan para ulama bahwa Nabi SAW itu bapaknya wafat sedangkan beliau masih di dalam kandungan ibunya. Dan ini yang terkenal bahwa Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim. Wallahu a'lam bishawab. Ada? Belum. Tamam. Kemudian ma'asyiral muslimin, wa matat ummuhu, ibunya wafat sedangkan Nabi berumur 4 tahun. Ini pendapat pertama. Kemudian kakek beliau Abdul Muttalib wafat sedang Nabi berumur 8 tahun. Wa qila matat ummuhu, dan sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa ibu Nabi SAW wafat sedangkan Nabi berumur 6 tahun. Dan pendapat ini yang paling masyhur, pendapat ini yang paling terkenal, bahwa Nabi SAW ditinggal wafat ibunya di saat Nabi SAW berumur 6 tahun. Sedih itu ma'asyiral muslimin. Jadi kita simpulkan bapak Nabi wafat menurut pendapat masyhur dan mayoritas ulama sejarah di saat Nabi masih di kandungan. Ibunya wafat di saat Nabi SAW berumur 6 tahun. Ceritanya ma'asyiral muslimin, Nabi diajak ibunya pergi ke Madinah, ditemani oleh Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman adalah yang mengasuhi Nabi SAW. Ibu Nabi, Ummu Aiman, dan Nabi berangkat ke Madinah untuk berziarah ke kubur bapaknya. Pas jalan balik di Abwa, sakit ibu Nabi. Dan disitulah ibu Nabi kita Muhammad SAW menghembuskan nafas terakhirnya. Sedangkan umur Nabi di saat itu 6 tahun. Ini umur seorang anak yang membutuhkan peran kedua orang tua. Lihat bagaimana musibah yang menimpa Nabi kita Muhammad SAW. Pengasuhan beliau setelah itu jatuh kepada kakeknya. Cuman pengasuhan itu tidak lama. Di umur 8 tahun kakeknya wafat. Dan kakek Nabi SAW adalah orang yang paling disegani di Quraisy. Dan Abdul Muttalib itu punya permadani yang dibentangkan dekat Ka'bah. Saking kan berwibawanya Abdul Muttalib, tak ada satupun anak-anak Abdul Muttalib itu yang berani duduk di permadani Abdul Muttalib yang telah dibentang di Ka'bah. Suatu ketika datang Nabi SAW masih kecil, kemudian dia pijak, bermain-main dia di atas permadani yang dibentangkan untuk Abdul Muttalib. Paman-paman Nabi berusaha untuk menyingkirkan Nabi. Kemudian Abdul Muttalib, kakek Nabi, melihat apa yang dilakukan oleh anak-anaknya kepada cucunya, dan Abdul Muttalib melarang mereka, jangan larang cucuku, sesungguhnya cucuku ini akan menjadi orang besar. Kemudian Abdul Muttalib duduk, kemudian mengusap punggung Nabi SAW. Dan ini merupakan kasih sayang kakeknya kepada beliau salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bissawab. Kita masuk kepada jam berapa azan, Pak Ben? Belum ada azan. Nah, masuk kita kepada persusuan Nabi alaihi wasallam. Kata Al-Hafidh Abdul Ghani, wa arda'athu sallallahu alaihi wasallam Thuwaibah. Ya, Nabi SAW itu disusui oleh Thuwaibah, budak perempuannya Abu Lahab. Nah, ma'asyiral muslimin, yang pertama kali menyusui Nabi siapa? Yang pertama kali menyusui Nabi siapa? Abu Lahab menyusui. Ini siapa yang ngantuk nih sebenarnya? Siapa yang pertama kali menyusui Nabi? Salah. Aminah, ibunya lah. Gimana ceritanya?
Ini masih hidup ibunya. Itu tugas Om Wen dan Om Ed yang mengamankan Bang Ren. Masa salah juga itu? Yang pertama kali menyusui Nabi ibunya. Cuman dahulu orang Arab punya kebiasaan ya untuk mengirimkan, mobil khusus penduduk Mekah, untuk mengirimkan anak mereka ke perkampungan Arab Badui. Apa tujuannya? Kita harus tahu bahwa letak Mekah itu di tengah. Kemudian di Mekah itu ada ibadah haji, dan Mekah itu sentral dari setiap suku dan kabilah yang ada. Nah, masyarakat muslimin, apa konsekuensi dari Mekah itu merupakan sentral ibadah dan perdagangan? Konsekuensinya akan banyak orang-orang luar yang masuk yang akan mempengaruhi bahasa, mempengaruhi dialek, mempengaruhi perilaku. Makanya kita dapati bahwa anak yang besar di kampung berbeda dengan anak yang besar di kota. Jadi masyarakat muslimin, kalau sekarang anak di kota kesannya lebih sopan dibanding anak yang besar di kampung, kalau dulu tidak seperti itu, anak yang di kampung justru berperilaku baik dibanding anak yang besar di kota. Bahasanya terjaga, kultur dan budaya serta adat istiadat Arab asli itu masih dipegang. Berbeda dengan orang yang tinggal di Mekah waktu itu, hawanya hawa-hawa. Ya, tentu banyak akan wabah. Ada orang dari Syam datang, ada orang dari Afrika datang, Ethiopia datang. Ya, dan tidak menutup kemungkinan waktu itu dari Nusantara datang ke sana. Karena tidak ada yang memproduksi kapur barus di saat itu yang merupakan bahan untuk parfum kecuali dari Medan. Jadi bisa saja yang punya marga itu dulu sampai ke Mekah. Cuman kan kita butuh sumber-sumber otentik untuk menetapkan itu. Cuman ya sumber-sumber mengatakan bahwa tidak ada yang memproduksi kapur barus kecuali kita dulu. Jadi dikirim dari timur ke Mekah. Tidak menutup kemungkinan, sehingga mungkin orang sini bawa penyakit ke Mekah, sehingga wabah tidak sekondusif hawa udara di kampung. Jadi orang Arab Mekah waktu itu punya kebiasaan anak-anak mereka dikirimkan ke perkampungan-perkampungan, mengambil bahasa Arab asli, mempertahankan kultur dan budaya Arab, kemudian supaya mendapat udara segar, terjaga bahasa mereka, kemudian menjaga kultur dan budaya mereka, kemudian sehat dan lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Setelah adzan kita lanjutkan. Om Ed mau azan? Azan dengan lahjah India. Loh, kok dia ambil mic anak? Fadlan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
لا إله إلا الله. Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Jadi ma'asyiral muslimin, itu menjadi kebiasaan orang-orang Arab Makkah secara khusus mengirimkan anak-anak mereka yang masih kecil ke suku-suku pedalaman untuk disusui di sana. Kemudian selamat dan jauh daripada pengaruh-pengaruh budaya-budaya luar. Ya, mereka mempertahankan apa yang mereka miliki daripada adat-adat kebiasaan yang baik. Ya, cuman sekarang lihatlah orang yang besar di kota kalau ngasih barang ke orang yang lebih tua, bahkan tidak usah ke orang yang lebih tua, ke kawannya dengan tangan kiri mudah. Beda dengan kalau kita dididik di kampung. Secara asal berikan benda itu dengan tangan kanan. Karena adab, asal daripada adab yang baik diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian setelah itu adab yang baik diambil dan dipelajari dari adat kebiasaan masyarakat dan penduduk setempat yang tidak menyelisihi syariat. Nah, kalau sekarang subhanallah orang yang besar di kota, ya jangankan ke yang itu kawan sejawat, ke yang tua saja memberikan barangnya dengan tangan kiri tanpa mungkin merasa ini adalah hal yang tabu untuk dilakukan. Nah, itu kita lihat pada generasi-generasi sekarang. Tidak tahu etika, tidak tahu sopan santun. Kalau kita subhanallah secara asal dengan tangan kanan, kalau tidak bisa ditopang begini, kemudian diiringi maaf tangan, itu adat dan sekaligus adab serta etika yang diajarkan oleh orang tua kita. Mau lewat depan orang yang lebih tua, minta izin, maaf, lewat, berikan isyarat. Itu budaya kita yang mungkin tidak dipelajari oleh orang yang hidup di kota. Cuma masalahnya kan orang kampung kalau pergi ke kota, wah semua dipegang dan lain sebagainya. Tapi kalau cara bermuamalah, cara beretika mungkin jauh, kita akan mendapati sopan santun itu pada orang yang tinggal di pedesaan. Dan ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum, itu yang terjadi pada kota Mekah di zaman itu sampai saat ini. Jadi para ulama kita mengatakan, kenapa bahasa Arab sekarang itu mulai melemah? Melemah dalam arti kata tidak, atau cara berbahasa itu tidak lagi seperti cara berbahasanya orang-orang Arab dahulu. Pengaruh apa? Pengaruh apa? Nah, ya, orang-orang luar masuk, kemudian mereka memiliki keterbatasan untuk berbahasa Arab, sehingga mereka terpaksa berbahasa Arab dengan dialek mereka. Dan orang Arab asli terpaksa pula berbicara layaknya orang luar berbicara supaya dia paham. Akhirnya masuk rusak bahasa Arab. Dan ini terjadi. Ya, bahasa Indonesia yang asli kan tidak seperti apa yang kita pakai sehari-hari. Ini ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, pengaruh daripada budaya luar ketika masuk di dalam suatu negeri, kemudian tidak ada filter, tidak ada orang tua yang mungkin dituakan memberikan tunjuk ajar. Ini akan menjadi resiko besar hilangnya budaya-budaya baik di dalam negeri kita. Ma'asyiral muslimin, kita bukan memerangi adat, catat baik-baik. Bahkan adat dan budaya itu terkadang menjadi syariat.
selagi tidak bertentangan dengan nas yang jelas. Selesai. Ya, misalnya tahniah, ucapan selamat hari raya. Ucapan selamat hari raya itu kalau kita sudah ngaji, tidak lagi selamat hari raya Idul Fitri atau mohon maaf lahir dan batin. Dulu sebelum kita mengaji kan gitu, tidak gitu Pak Wen. Jumpa aku mohon maaf ambo kalau ada salah. Assalamualaikum, mohon maaf lahir batin. Ya minal aidina wal faizina. Ya, doa yang dipanjatkan, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali, ya, dan orang-orang yang menang. Karena setelah sebulan kita berpuasa, gitu kan? Tapi setelah ngaji, mak payah kali Ustaz mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu payah, taqallo Ustaz. Tak payah kami ngomong. Ini masyarakat muslimin azanillahu wa iyyakum. Naam, itu adalah lafaz yang digunakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum untuk mengucapkan selamat raya di sisi mereka. Dan kaidah di dalam mengucapkan selamat adalah urf. Urf itu apa? Adat. Jadi kaidah di dalam mengucapkan selamat di hari raya, ya, salah satunya di hari raya adalah urf, adalah adat budaya. Kalau di budaya kita ini salam-salaman setelah sholat id itu, mohon maaf lahir dan batin, minal aidina wal faizin, ini ada masalah. Ini menjadi satu tantangan besar bagi orang yang sudah ngaji itu menghafal-hafal taqabbalallahu minna minkum. Apa jawabannya? Taqabbal ya karim. Bagus, nggak apa-apa kita hidupkan. Nggak apa-apa, silahkan. Cuma budaya kita ada loh, dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Silahkan, nggak ada masalah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Silahkan, nggak ada masalah. Kama asyal muslimin azanillahu wa iyyakum, kita bukan memerangi adat, tidak pula memerangi budaya. Budaya yang berjalan sesuai dengan asas syariat pertahankan. Nah, boleh budaya silaturahim, budaya gotong royong, yang sekarang udah mati di Arab, ya udah kerja aja situ. Kan budaya-budaya baik. Cuman ada budaya-budaya yang memang bertentangan dengan adab-adab syariat. Di antaranya keluarnya wanita untuk menyuguhkan makanan, ya fitnah. Mungkin ya sedikit banyaknya nanti kita alhamdulillah itu sudah kita praktekkan, di mana ya ruang perempuan masuk khusus pula ruang laki-laki. Ini mungkin bisa dipraktekkan. Jelas. Baju misalnya, baju itu kaidahnya kaidahnya itu adalah adat kebiasaan. Nah, para ulama kita bersilang dan berselisih pendapat berkenaan tentang hukum sorban. Dia sunnah atau dia itu mubah. Sebagian usuliyun, sebagian ulama-ulama usul mengatakan itu bukan sunnah. Itu adalah pakaian yang dipakai oleh kaumnya Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi mereka menutup kepala dengan menjadikan kain yang dililit di atas kepala mereka. Itu imamah. Sebenarnya mengatakan tidak sunnah. Jadi apa saja yang dinukilkan dari Nabi SAW dari perilaku dan sifat fisik itu sunnah. Cuman ma'asyar muslimin, para ulama kita mengatakan mustahab disukai menutup kepala. Jenis tutup kepalanya ini yang kemudian perselisihkan apakah kemudian sorban itu menjadi sunnah atau tidak. Wallahu alam, pendapat yang kami pilih, na'am, menutup kepala itu mustahab disukai. Cuman kembali kepada urf, kembali kepada adat istiadat penduduk setempat. Justru masyarakat muslimin di negeri kita, songkok hitam adalah penutup kepala bagi laki-laki. Maka pakai songkok hitam. Kalau alhamdulillah memakai songkok putih, ya memakai songkok peci. Songkok sama peci kan berbeza. Peci misalnya peci putih, peci hitam, peci kuning, ya peci krem, peci coklat.
ini kan kembali ke urf. Kembali ke urf baju misalnya. Kalau asing di kampung antum orang memakai baju jubah, jangan pakai baju jubah, pakai sarung, pakai batik. Sunnah. Kalau kita mengatakan bahwa itu adalah sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang adat dan budaya kita yang harus dipertahankan, kita pertahankan. Yang tidak, Ustadz, yang tidak sesuai dengan syariat, kita luruskan. Jelas? Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada cerita memerangi budaya, memerangi adat. Nabi SAW berbaur dengan masyarakat. Nabi SAW beradat. Nabi SAW itu berbudaya. Cuman memang apa budaya yang menyelisihi agama Ibrahim alaihissalam diluruskan oleh beliau. Jelas ini, jelas soalnya. Jalih. Ambo khawatir nak jalih, ambo ulang dari awal ya. Itu iya tuh. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita putuskan aja sekarang. Tuh, setiap Jumat pekan pertama tuh ada enggak? Nah, Bang, langsung aja biar putus semuanya, segala sesuatunya. Setelah kita bertawakal kepada Allah. Enggak ada. Kosong berarti. Baik, setiap Jumat pekan pertama. Pekan keempat 1 sama 4 kosong. Nya jadwal Ambo tuh 14 tuh kosong tuh Jumat tuh. Bisa kita isi. 14. Dah kunci. Ini 4 nih kan, nih pekan keempat nih. Nah, berarti pekan depan nih gitu. Berarti 2 pekan berturut-turut, pekan keempat dan pertama. 1 libur 2. Berarti dah kunci tuh. Nah. Jadi rubah lagi tuh. Merajuk mau nanti udah tahu. Iya, masyaallah. Nah, insyaallah. Tamam. Wallahu a'lam bishawab. Biiznillah taala kita lanjutkan di pekan depan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mudahkan. Sallallahu wasallim wa barik ala Muhammad. Silahkan kalau ada pertanyaan. Mana yang minum didulukan tuh? Kok dua kok? Lagi Om Ed nih lah. Nyanyi kok. Iya. Nak majelis teh lupa. Fadhal. Tadi kan sampaikan Rasulullah itu ketika umur 6 bulan berziarah ke makam 6 tahun. 6 tahun. Ke makam ayahnya yang baru karena jadi yang Anda pertanyakan kan sunnah itu apakah kita masuk sunnah Rasulullah bersafar kemudian berziarah ke kubur? Nah, apakah sunnah itu hanya ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi Rasulullah? Nah, sunnah adalah apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ada beberapa syariat terdahulu atau kebiasaan orang Arab terdahulu yang pernah dikerjakan oleh sebagian orang ketika datang Islam dihapus, dia tidak menjadi syariat. Tidak menjadi syariat kecuali dengan dalil. Karena memang sunnah itu adalah setiap apa yang disandarkan kepada Nabi SAW dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik dan budi pekerti. Ini disebut sunnah. Sehingga apa yang dinisbatkan kepada Nabi, tentunya setelah beliau alaihissalatu wassalam diangkat menjadi Nabi, diberikan wahyu. Makanya tidak ada istilah sunnah berzikir dalam kelambu. Karena apa? Oh, ini ada sunnahnya Nabi itu. Di umur 40 sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul itu kan menyendiri, bertafakkur. Maka itu tuh perbuatan Nabi. Enggak, kita katakan enggak. Ya karena itu sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang jelas-jelas saja lah Pak. Nih, subhanallah. Ya, masalah Nabi bertafakkur sebelum dia diangkat menjadi Nabi, yang jelas-jelas itu ya perbuatan dilakukan oleh beliau salawatu rabbi wasallam alaihi sebelum jadi Nabi itu dibuat. Perbuatan Nabi SAW yang dijaga oleh beliau mulai sejak beliau jadi Nabi sampai akhir hayat, itu yang ditinggalkan. Yang sebelum diangkat jadi Nabi dihidupkan,
yang sudah benar-benar beliau diangkat jadi Nabi sampai wafat dijaga oleh beliau itu ditinggalkan. Contoh apa? Contohnya apa? Contohnya apa? Dipelihara oleh Nabi SAW, diperintahkan oleh Nabi SAW. Tapi lihat, para mursyidi, ada mursyid-mursyid, para khalifah-khalifah, orang yang paling bersih mukanya. Maksudnya apa? Tidak ada satupun. Ini bahaya masyarakat muslimin. Jadi kadang neraca timbangan itu sudah terbalik. Sehingga tidak semua apa yang dilakukan Nabi SAW sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul itu dianggap sebagai sunnah. Kecuali memang ditetapkan oleh beliau. Silaturrahim itu sudah menjadi budaya orang Arab. Kemudian ditetapkan di dalam agama, lebih diindahkan lagi konsep silaturrahim itu. Warisan. Bagi waris dulu, orang Arab juga bagi waris. Datang Islam, dibagi secara adil. Diperindah lagi. Sehingga berziarah kubur dilakukan Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian ditetapkan ziarah kubur setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ziarah kubur itu ada 3 fase. Pertama, fase pengharaman mutlak untuk laki-laki dan perempuan. Ini fase di awal-awal Islam. Kemudian fase kedua, di mana ucapan Nabi, Inni qad nahaitukum an ziyaratil kubur. Sesungguhnya aku dahulu pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ziarahilah. Ini kebolehan mutlak untuk laki-laki dan perempuan. Itu yang kemudian Nabi SAW mendapati perempuan yang menangis di sisi kubur. Kemudian Nabi menasehatinya. Namun karena perempuan ini tidak mengetahui bahwa Nabi yang berbicara, kemudian perempuan ini menyeletuk, menjawab ucapan Nabi. Bukan karena mengingkari hukum Nabi, cuman karena nggak tahu yang ngomong sama dia adalah Nabi. Lalu kemudian dikabarkan kepada dia yang tadi datang adalah Nabi SAW. Kemudian dia datang kepada Nabi meminta maaf dan mengatakan, sekarang saya berusaha untuk sabar. Kemudian Nabi bersabda, innamas sabru indas sadamatil ula. Sungguh sabar itu adalah pada letupan pertama musibah. Ini fase kedua, di mana laki-laki dan perempuan diperbolehkan ziarah kubur. Fase ketiga, dan ini adalah akhir daripada hadis dan sabda serta hukum yang diturunkan kepada Nabi SAW. Dibolehkan hanya untuk laki-laki, diharamkan untuk perempuan. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang ketiga ini. Pendapat yang ini, bahwa ziarah kubur di akhir hayat Nabi SAW dibolehkan untuk laki-laki saja, tidak dibolehkan untuk perempuan. Memang ini khilaf, cuman saya pribadi lebih condong kepada pendapat bahwa perempuan diharamkan mutlak untuk ziarah kubur. Sehingga apabila yang mati suaminya, yang mati orang-orang terdekatnya, hanya dia boleh sampai kepada masjid. Setelah itu para wanita pulang dan tidak diperintahkan mereka untuk datang ke kubur. Kenapa? Ya, jiwa wanita itu lemah. Di sosial media antum lihat, anaknya meninggal sudah hampir 2 tahun atau 1 tahun. Setiap dia ziarah pingsan, dan kemudian akan timbul ratapan, akan timbul al-jaza', yaitu menggerutu terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Sehingga memang ma'asyar muslimin, pertama jiwa wanita lemah. Yang kedua, kita berhadapan dengan hadis Allah melaknat wanita yang ziarah kubur. Di dalam cara memahami zawarat ini, para ulama bahasa berbeda pendapat. Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan zawarat ini bukan maknanya wanita yang sering ziarah kubur. Sehingga laknat ini sebagian ulama mengatakan bagi yang sering ziarah kubur, tapi sesekali tidak kena laknat. Tapi Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan ini bukan maknanya sering berziarah, tapi maknanya perempuan-perempuan. Jadi sekali pun nggak boleh. Ya, maknanya seperti itulah kurang lebih dari sisi bahasa. Maknanya bukan yang sering berziarah, tapi ya yang diinginkan dari Nabi SAW di sini bahwa perempuan-perempuan pun tidak boleh ziarah kubur. Ya, dan ini adalah akhir dari fatwa Rasulullah SAW. Kemudian beliau wafat. Jadi ziarah kubur itu untuk laki-laki saja. Rugilah, tidak ada ruginya. Yang rugi itu kalau meninggalkan sunnah. Doa, apa tujuan kita ziarah kubur? Mengingat kematian.
mendoakan yang telah wafat. Kalau doa dimanapun kita bisa berdoa. Ya, kalau mengingat kematian, para wanita memandikan jenazah, melayat jenazah, itu bagian daripada sarana mengingat kematian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada pertanyaan lagi? Kemarin ada. Faham? Ini memang di luar iman. Enggak lah. Oh, sip. Tentang hadis pembebasan Konstantin. Nah, hadis sahih. Kalau hadis sahih, mak bercabang. Nah, hadis sahih, apakah maksud hadis itu Muhammad Al-Fatih yang pernah membebaskan? nah, hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Al-Albani atau dihasankan oleh beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dua imam. Ya, ini berkenaan tentang hukumnya, sehingga kita cukupkan dengan apa yang dinilai oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Adapun berkenaan tentang siapa yang dimaksudkan di dalam hadis, apakah ada person-person tertentu, individu-individu tertentu yang disebutkan di dalam hadis, maka para ulama dan para syurah itu menyebutkan kepada kita bahwa hadis ini berkenaan tentang pasukan pertama yang menyerbu Konstantinopel, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dan tentara-tentaranya. Jadi memang sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan Muawiyah. Karena memang di zaman dan di kekhalifahan beliaulah Konstantinopel itu pertama kali dicoba untuk ditaklukkan. Dan Nabi SAW telah menyebutkan kepada kita keutamaan yang berperang, kemudian keutamaan panglimanya. Dan yang berperang itu sahabat, diantaranya Abdullah diantaranya Ummu Haram. Diantaranya siapa? Ummu Haram, yang Nabi yang dia meminta kepada Nabi SAW, yang hadis yang dia meminta kepada Nabi SAW untuk didoakan mati syahid. Kemudian kau akan bergabung di kelompok yang terbaik. Kemudian para ulama kita menyebutkan bahwa Ummu Haram wafat di saat dia berusaha masuk ke dalam pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menaklukkan Konstantinopel. Jadi hadis ini sebagian para ulama membawakan penjelasan bahwa ditujukan kepada person, dan person itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena di era dan di zaman beliau kumpulkan pasukan isinya orang-orang saleh, di antaranya para sahabat dan sahabiyat. Dan mereka mendapatkan pujian dan doa dari Nabi SAW, panglimanya sebaik-baik panglima, pasukannya sebaik-baik pasukan. Walau sebagian para ulama mutaakhirin, ulama-ulama belakangan, menyebutkan bahwa hadis ini hasil akhirnya ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Sebagian menafsirkan sebagai wallahu alam bissawab. Dalam masalah ini kita butuh untuk melihat sumber-sumber syarah-syarah kitab para ulama yang lain. Cuman wallahu alam bissawab, saya pribadi lebih condong kepada pendapat pertama, bahwa hadis ini menunjukkan manaqib Muawiyah bin Abi Sufyan, menunjukkan keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena beliau adalah raja terbaik. Raja terbaik. Setelah Al-Hasan bin Ali ibn Abi Talib menyerahkan tampuk kepemimpinan dan kekhalifahan kepada Muawiyah, jadilah Muawiyah raja terbaik mutlak, karena dia sahabat. Debu yang ada di hidung Muawiyah ketika berjihad bersama Rasulullah SAW itu jauh lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Sahabat. Karena kalau para umara setelahnya tidak mendapatkan jaminan. Tapi kalau kita sebutkan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka kemungkinan besarnya terjadi. Dia sahabat. Kemudian pasukan yang dipimpinnya juga sebagian besarnya atau sebagiannya adalah para sahabat dan sahabiat. Maka pantas dicap Rasulullah SAW sebaik-baik pasukannya adalah pasukan itu, sebaik-baik panglimanya adalah panglima itu. Dan adakah yang lebih baik dari Muawiyah bin Abi Sufyan? Ada? Ya kan kita bercerita Khulafaur Rasyidin udah wafat di zaman itu. Tapi adakah di dalam sejarah penaklukan Konstantinopel ada enggak pemimpin yang lebih baik dari Muawiyah bin Abi Sufyan? Enggak ada.
Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian pasukan ada yang lebih baik daripada pasukan Muawiyah bin Sulaim? Jawabannya nggak ada. Karena di dalamnya gabung para sahabat Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah azza wa jalla meridai Muawiyah bin Abi Sufyan dan bapaknya, ibunya. Kemudian para sahabat Nabi seluruhnya. Nah, jelas Pak? Nah, ada lagi Om Ed? Pertanyaan Om Ed 1. Bila selesai Ustaz? Selesailah kalau itu pertanyaan Om Ed kita selesaikan. Ya, mungkin sampai di sini majelis kita. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.